Beberapa waktu lalu seorang rabi Yahudi menyatakan telah bertemu dan berdialog dengan Mesias Yahudi. Dikatakan Mesias telah ada, tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan diri. Lalu ada Rabi Rav Shlomo Yehuda yang sempat dinyatakan sebagai sosok Mesias Yahudi. Beberapa rabi Judaisme menyatakan bahwa secara kalender Yahudi saat ini telah memasuki era Mesianik. Artinya, pada masa inilah Mesias akan muncul. Sehingga mereka harus kejar target membangun bait suci, walau ada yang masih malu-malu mengakui. Takut disangka katrok nggak modern, tapi nyatanya Yahudi sangat terobsesi dengan kedatangan Mesias ini. Apakah Islam meyakini datangnya Mesias dan Juru Selamat? Untuk menjawab ini, terlebih dahulu kita harus samakan definisinya dulu. Apa yang Anda maksud dengan Mesias? Apa yang Anda maksud dengan Juru Selamat? Kalau secara istilah, Muslim tidak mengenal istilah Mesias, juga tidak mengenal sebutan Juru Selamat. Istilah ini lebih sering digunakan pada saudara kita kaum Kristiani dan Yahudi. Karena istilah Mesias itu artinya yang diurapi, yaitu disucikan dengan diolesi minyak narwastu. Dalam Islam tidak ada ritual pengurapan. Dalam keyakinan Judaisme, Mesias adalah orang Yahudi yang akan memulihkan kejayaan kerajaan Israel sebagaimana zaman Solomon dahulu, yang nantinya Mesias akan melakukan ritual persembahan kurban bakaran di bait suci ketiga yang telah dibangun terlebih dahulu oleh bangsa Yahudi. Oleh karena itu, mereka harus segera membangun bait suci ketiga agar Mesias segera datang. Bait suci ketiga ini diyakini lokasinya berada di atas kompleks Masjidil Aqsa. Melalui ritual persembahan kurban bakaran di bait suci ini, Mesias akan mendoakan ampunan dan keselamatan bagi seluruh orang Judaisme dan memberkati seluruh orang di dunia. Sesuai dalam Taurat disebutkan bahwa keselamatan itu melalui Mesias orang Yahudi. Maka Judaisme mengenal konsep Mesias dan juga keselamatan melalui Mesias. Jadi Mesias ini sebagai juru selamat. Orang-orang Yahudi yang datang ke bait suci terlebih dahulu harus disucikan dengan bakaran sapi merah. Oleh karena itu, munculnya sapi merah juga menjadi prasyarat datangnya Mesias. Dalam keyakinan Yudaisme, setelah Mesias datang, maka ia akan menjadi Raja Israel selama 1000 tahun. Selama masa itu, bumi damai, tidak ada peperangan, dan semua agama melebur, tak ada lagi Islam, Kristen maupun Yudaisme. Semua menjadi satu agama, yaitu satu agama universal dengan nilai-nilai Judaisme. Semua goyim atau orang non-Yahudi akan menganut agama universal yang dibawa Mesias ini. Sedangkan bagi kaum Kristiani, Mesias yang akan datang ke bumi itu adalah Tuhan Yesus Kristus yang berinkarnasi sebagai manusia. Umat Kristiani meyakini bahwa Mesias Tuhan Yesus Kristus itu akan mengampuni dosa manusia dan akan menjadi Raja Israel selama 1000 tahun. Dan semua orang pada hari itu akan mengakui ketuhanan Yesus. Di sini ada kemiripan konsep Mesias Yudaisme dengan Kristiani. Sama-sama meyakini Mesias akan menjadi Raja Israel selama 1000 tahun, sama-sama meyakini kedatangan Mesias syaratnya harus dibangun bait suci di Yerusalem di Bukit Moria, yaitu di atas Masjidil Aqsa. Bedanya, Judaisme tidak mengakui bahwa Mesias itu adalah Yesus Kristus. Judaisme meyakini Mesias adalah orang pilihan dari penganut Judaisme yang percaya pada Hashem atau Tuhan yang Esa dan Taurat Nabi Musa. Umat Kristiani maupun Judaisme juga sama-sama meyakini Mesias sebagai juru selamat. Bedanya, Judaisme meyakini keselamatan melalui persembahan bakaran yang dilakukan Mesias, sedangkan Kristiani meyakini keselamatan melalui keimanan pada Yesus sebagai Tuhan. Sedangkan Muslim mengenal datangnya Al-Mahdi, di mana Al-Mahdi ini bukan Mesias. Al-Mahdi artinya orang yang mendapat petunjuk atau mendapat bimbingan. 4 orang khalifah, pengganti sepeninggal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga digelari Al-Mahdiyun, yaitu orang-orang yang mendapat bimbingan. Namun secara istilah, dalam hadits-hadits yang membahas tentang alamatus sa'ah atau tanda-tanda akhir zaman, istilah Al-Mahdi
adalah seseorang yang akan dimunculkan oleh Allah, bukan diturunkan dari langit, melainkan akan muncul dari tengah-tengah kaum muslimin. Umat Islam meyakini kedatangan Al-Mahdi adalah manusia biasa, keturunan suku Arab Quraisy, memiliki DNA keluarga Nabi Muhammad, bukan sebagai nabi, bukan membawa syariat baru, bukan pula anak Tuhan seperti keyakinan Kristiani. Al-Mahdi pada awalnya tidak tahu kalau dirinya adalah Al-Mahdi. Bahkan ketika para ulama bersepakat bahwa beliaulah Al-Mahdi yang sesuai dengan ciri-ciri yang ditunjukkan dalam hadits, beliau ini masih menolak bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi yang asli tidak mengaku-ngaku atau diviralkan bahwa dirinya adalah Al-Mahdi. Oh ya, kita tidak menggunakan istilah Imam Mahdi atau Imam Muntazhar. Apa bedanya? Nanti kita bahas khusus di video lainnya. Al-Mahdi nanti akan dibayat atau diambil sumpahnya oleh 300 lebih ulama perwakilan dari penjuru dunia berlokasi di Rukun Yamani, salah satu sudut Ka'bah. Dari zaman ke zaman, banyak yang ngaku-ngaku sebagai Al-Mahdi. Salah satunya adalah Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah, lalu Wallace Fard Muhammad, pengikut Malcolm X, pendiri Nation of Islam. Bahkan seorang WNI bernama Zubair Amir Abdullah juga mengaku sebagai Al-Mahdi. Di Aceh, di Depok, di Karawang juga pernah ada yang mengaku sebagai Al-Mahdi. Mereka tidak tahu bahwa salah satu ciri Al-Mahdi asli adalah dia tidak merasa dan tidak mengaku-ngaku sebagai Al-Mahdi. Bahkan ketika para ulama membayatnya pun dia masih ngotot bahwa dirinya bukan Al-Mahdi. Banyak ciri-ciri lain yang secara detail disebutkan dalam hadits, baik ciri fisik, keturunannya siapa, cara bicara, cara berjalan, dan lain dari mana munculnya peristiwa-peristiwa, apa yang mendahului kemunculan Al-Mahdi dan sebagainya. Berbahagialah umat Islam yang memiliki penjelasan detail mengenai peristiwa menjelang akhir zaman. Sayangnya, seringkali hadis-hadis mengenai hal ini dibahas setengah-setengah dan tidak tuntas. Yang jelas sampai sejauh ini, tidak satu pun manusia yang mengaku Al-Mahdi itu memenuhi kriteria ciri sebagaimana disebutkan dalam hadits. Dalam Islam, kedatangan Al-Mahdi bukan sebagai juru selamat dalam pengertian mengampuni dosa-dosa manusia, melainkan untuk membela agama Allah dan memimpin umat Islam, di mana saat itu umat Islam sedang berperang sangat dahsyat dengan Yahudi dan sekutu-sekutunya. Dalam perang yang dahsyat itu, umat Islam dalam keadaan terjepit dan terdesak. Al-Mahdi juga akan mempersatukan umat Islam yang terpecah-pecah dalam berbagai kelompok dan mazhab dan saling berselisih paham antar sesama Muslim, sehingga musuh-musuh Islam dengan leluasa mengadu domba dan membagi-bagi wilayah umat Islam seperti layaknya orang membagi-bagi makanan. Inilah yang terjadi saat umat Islam mengalami kemunduran dan perpecahan. Kaum kolonialis dan imperialis melakukan perjanjian rahasia yang disebut Perjanjian Saragossa, membagi wilayah umat Islam antara Spanyol dan Portugal. Demikian pula ketika kekhalifahan Ottoman runtuh dan wilayahnya dibagi-bagi dalam Perjanjian Sykes-Picot, di mana di situ ada perjanjian rahasia antara Inggris dan Perancis membagi-bagi bekas wilayah Ottoman. Itali ikut kesepakatan kebagian daerah jajahan di Libya, sebagian Balkan, dan selatan Turki. Sedangkan Rusia mendapatkan wilayah Eropa Timur dan Asia Tenggara, seperti Armenia, Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan yang semula merupakan wilayah Ottoman. Maka tak usah heran kita lihat sampai hari ini, ketika Palestina dibantai Zionis sampai habis sekalipun, sejak dulu bangsa Arab tetap akan terpecah belah dan tidak berdaya membela Palestina, karena para pemimpinnya telah tersandera dengan gula-gula dari Zionis dan Barat. Maka dalam konteks sebagai penyelamat umat Islam yang nasibnya terpuruk dan terpecah belah, serta terjepit dalam peperangan, boleh-boleh saja menganggap umat Islam mempercayai adanya Mesias dan Juru Selamat. Tapi bukan Mesias dan Juru Selamat sebagaimana pengertian yang dipahami Kristen dan Judaisme. Lebih tepatnya, mungkin sebagai Juru Pemersatu dan Pemimpin umat. Lalu, apa bedanya Dajjal, Al-Mahdi, dan Nabi Isa?
Apakah mereka pribadi yang sama, mana yang datang duluan, akan dibahas pada video selanjutnya di channel ini. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya.